Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran akuntansi. Nah, untuk kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan debit dan kredit dari analisis suatu transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, kadang-kadang kita bingung, misalkan aset kita bertambah, masuk ke dalam kolom debit atau kolom kredit. Ataupun hutang kita bertambah, masuk ke dalam kolom debit atau kolom kredit. Nah, kadang-kadang di situ kita bingung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara kita menentukan apakah aset tersebut kalau misalkan bertambah masuk ke dalam kolom debit atau kolom kredit. Nah, kita sama-sama perhatikan tabel yang ada di sini. Nah, di sini ada akun, di mana di dalam tabel tersebut ada akun aset, kemudian ada liabilitas, kemudian ada ekuitas, kemudian ada pendapatan dan juga beban. Nah, di sini ada D artinya itu adalah debit, K di sini artinya adalah kredit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita membaca tabel tersebut. Nah, yang pertama ada aset, ya. Aset. Aset bertambah berarti ada di kolom debit. Ya, kemudian aset berkurang berada di kolom kredit. Nah, kemudian liabilitas atau utang, utang kita berkurang berarti ada di kolom debit. Kemudian utang kita bertambah, kita masukkan ke dalam kolom kredit. Diikuti dengan ekuitas. Ekuitas berkurang, berada di kolom debit. Kemudian ekuitas bertambah, ada di kolom kredit. Begitu juga pendapatan. Kalau pendapatan berkurang, ada di kolom debit. Kemudian pendapatannya bertambah, ada di kolom kredit. Beban. Beban bertambah, ada di kolom debit. Kemudian beban berkurang, ada di kolom kredit. Nah, untuk membuktikan ya, kita akan mencoba menganalisis transaksi itu dengan menggunakan soal. Ya, kita menggunakan soal ya. Ini dia soalnya. Ya, baik, di transaksi yang pertama atau di soal yang pertama, mari kita lihat dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp1.500.000. Nah, di sini ada kata perlengkapan. Ya, kemudian ada kata dibeli. Nah, perlengkapan kalau kita lihat dari akun kelima akun ini, berarti perlengkapan ini masuk ke dalam kolom aset. Ya, kolom aset, ya. Berarti di sini perlengkapan. Nah, kemudian di sini ada kata dibeli. Otomatis kalau misalnya sudah ada kata dibeli di situ, kas kita akan berkurang karena kita menggunakan untuk membeli perlengkapan tersebut. Ya, kita tulis di sini kas. Nah, jadi keduanya ini, kas maupun perlengkapan ini masuk ke dalam harta atau aset. Aset. Nah, di sini kita lihat dibeli perlengkapan. Perlengkapannya berarti bertambah di situ, ya. Perlengkapannya bertambah. Perlengkapannya bertambah, kita lihat di kolom akun ini. Dari kelima akun ini berarti perlengkapan masuk ke dalam aset. Nah, di sini ada kata aset. Nah, di sini perlengkapannya bertambah. Kita lihat di sini aset bertambah ada di kolom debit. Berarti di sini D. Ya, aset bertambah berarti ada di kolom debit. Kemudian kita lihat di sini kas, ya. Kita membeli perlengkapan tersebut, otomatis uang kita berkurang. Otomatis uang kas kita berkurang. Nah, di sini kas mengalami pengurangan untuk membeli perlengkapan. Nah, kas masih masuk ke dalam aset. Masih masuk ke dalam aset. Nah, kita lihat di sini kas berkurang atau aset berkurang ada di kolom mana? Dia kas berkurang atau aset berkurang ada di kolom kredit. Nah, itu dia untuk contoh transaksi yang pertama. Baik, sekarang kita ke transaksi yang kedua atau soal yang kedua. Dibeli peralatan secara kredit seharga Rp2.500.000. Ada kata peralatan di sini. Ada kata peralatan, kemudian ada kata kredit. Nah, peralatan termasuk ke dalam aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan atau beban, ya. Peralatan masuk ke dalam aset, ya, akun aset. Nah, di sini membeli peralatan, otomatis peralatannya itu bertambah. Sini peralatan. Iya, peralatan bertambah. Karena peralatan ini masuk ke dalam aset, kita akan melihat di sini aset bertambah berarti ada di kolom debit. Kolom debit. Nah, karena peralatan bertambah karena kita sudah membeli peralatan tersebut.
Nah, kemudian di sini ada kata secara kredit, berarti otomatis kita masih berhutang. Kita membelinya secara berhutang di situ, ya, bukan secara tunai. Nah, kalau kita lihat di sini liabilitas, ya, sama dengan hutang, ya. Otomatis kalau kita membeli peralatan secara kredit, hutang kita akan bertambah. Di sini kita lihat liabilitasnya, ya, atau hutangnya ini yang bertambah ada di kolom kredit, ya. Kemudian liabilitas bertambah, ya, dia ada di kolom kredit, ya. Di sini membeli peralatannya bertambah, ya, atau asetnya bertambah, ada di kolom debit. Kemudian karena membelinya secara kredit, ya, berhutang, otomatis di sini liabilitasnya pasti bertambah atau hutang kita bertambah, ada di kolom kredit, ya. Itu dia untuk transaksi yang kedua. Ya, kita sekarang ke transaksi yang ketiga atau soal yang ketiga. Tuan Harun menyetorkan uangnya sebesar 50 juta rupiah sebagai modal. Ada kata modal di sini, ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari kelima akun ini ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang berhubungan dengan modal berarti di sini ada ekuitas, ya, ekuitas. Di sini menyetorkan uangnya sebesar 50 juta rupiah, otomatis modalnya bertambah, ya, ekuitas. Nah, ekuitas bertambah, kita lihat kolomnya, ekuitas bertambah berada di kolom kredit. Bertambah ada di kolom kredit. Nah, di sini apalagi yang bertambah selain ekuitas di sini? Ya, otomatis yang bertambah pasti aset di sini. Aset kita bertambah yaitu kas. Uang kas kita bertambah karena ada penyetoran modal yang dilakukan oleh Tuan Harun. Kasnya juga bertambah, ya. Aset bertambah ada di kolom debit. Ya, ini dia. Aset bertambah kolom debit. Ya, itu dia untuk transaksi yang ketiga. Nah, sekarang kita ke transaksi yang keempat atau soal yang keempat. Dibayar pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Ya, di sini ada kata pendapatan, kemudian ada kata dibayar. Ya, dibayar pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Otomatis di situ pendapatannya bertambah, ya. Di sini ada pendapatan. Nah, pendapatan bertambah. Kita lihat di tabel ini ada kata pendapatan. Pendapatan bertambah berarti ada di kolom kredit. Ini dia. Nah, kemudian dibayar, ya, dibayar pendapatan otomatis, ya, otomatis ada pemasukan, ya, ada pemasukan ke perusahaan kita sebesar 2 juta rupiah. Berarti masuk ke dalam aset atau masuk ke dalam kas. Kasnya bertambah atau asetnya bertambah, ya. Ini aset, ya. Asetnya bertambah atau kasnya bertambah berarti ada di kolom, ini dia bertambah di kolom debit. Nah, itu dia untuk transaksi yang keempat. Ya, sekarang kita ke transaksi berikutnya atau transaksi yang kelima atau soal yang kelima. Dibayar beban gaji karyawan sebesar 800.000 rupiah, ya. Kemudian di sini ada kata beban gaji, ya, ada kata beban gaji. Kemudian ada kata dibayar. Nah, beban gaji dan juga ada kata dibayar. Nah, di sini sudah ada kata beban. Mari kita lihat di tabel ini. Nah, ini dia beban, ya. Kalau misalkan kita membayar beban gaji karyawan, otomatis beban kita itu bertambah, ya. Beban bertambah ada di kolom debit, ya. Beban bertambah ada di kolom debit karena kita membayar gaji karyawan, ya, otomatis beban kita bertambah. Nah, kemudian di sini dibayar. Nah, uang untuk kita membayar gaji karyawan itu kita ambil dari mana? Ya, kita ambil dari aset yaitu kas. Berarti kas kita atau aset kita juga di situ berkurang. Kas berkurang. Ya, kita lihat aset atau kas ini berkurang. Ada di kolom mana dia? Aset berkurang ada di kolom kredit. Ya, itu tadi contoh-contoh transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum.
Nah, selain kita menggunakan tabel untuk menentukan posisi debit dan kredit, kita juga bisa menggunakan jari tangan kita. Ya, jari tangan kita. Jadi di jari tangan kita ini bisa kita jadikan rumus untuk menentukan debit dan kreditnya. Ya, kita mulai. Untuk yang jari kelingking ini adalah aset, kemudian yang jari manis itu liabilitas, kemudian jari tengah ini ekuitas, kemudian yang jari telunjuk itu pendapatan, dan jempol ini adalah beban. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ya, ini adalah kolom debit dan ini adalah kolom kredit. Ya. Jadi untuk yang jari yang terangkat itu artinya bertambah. Untuk jari yang tertutup itu artinya berkurang. Ya. Jari yang terangkat berarti artinya bertambah, yang tertutup berarti artinya berkurang. Nah, ini kolom debit. Nah, mari kita sama-sama buktikan. Ya. Tadi dari sini saya mengatakan ini aset, kemudian ini liabilitas, kemudian ini ekuitas, kemudian ini pendapatan, dan ini beban. Nah, posisi kolom debit seperti ini. Kita lihat kolom debitnya. Aset bertambah. Nah, berarti dia jari ini terangkat. Ya. Kemudian liabilitas berkurang, ya, jarinya tertutup. Kemudian ekuitas berkurang, jarinya tertutup. Kemudian pendapatan berkurang, jarinya tertutup. Beban bertambah, jarinya terangkat. Jadi intinya, setiap jari yang terangkat itu adalah bertambah. Ya, kemudian jari yang tertutup itu artinya berkurang. Ya, asal kalian tetap mengingat bahwa ini aset, kemudian ini adalah liabilitas, ini ekuitas, kemudian ini pendapatan, dan ini adalah beban. Jadi itu yang akan mempermudah kalian dalam menentukan posisi debit dan kredit dari suatu transaksi untuk membuat suatu jurnal umum. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat membantu kalian untuk mempermudah menentukan posisi debit dan kredit dan mempermudah untuk pembelajaran akuntansi dan juga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.